Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gupinda Siombing. NIM saya 05112031 dengan nama dosen yang mengampu Bapak Heru Saputra. Saya di sini berasal dari Prodi Sistem Informasi dan saya berasal dari UP BJJ Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum algoritma dan pemrograman dengan nama kode MSIM 4203. Oke, yang pertama di sini saya disuruh buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Nah, saya sudah buat di sini rangkumannya. Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam dunia pemrograman komputer. Algoritma berfungsi sebagai dasar untuk menulis kode yang efisien dan efektif. Kemudian saya juga membuat di sini definisi algoritma menurut para ahli. Dan kemudian saya sudah membuatkan daftar pustaka yang diminta, ada 5. Kemudian kita lanjut ke soal B, sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini. Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Bahasa ini telah menjadi pilihan populer di antara developer selama lebih dari 2 dekade dengan jutaan aplikasi Java yang digunakan saat ini. Nah, sejarah Java ini bisa kita baca di sini. Java pertama kali diciptakan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991, yang kemudian mengalami perkembangan pada tahun 1998, dan kemudian Java di era modern saat ini Java digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web, aplikasi seluler, dan perangkat lunak perusahaan. Oke. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatlah flowchart dan pseudocode dan bahasa pemrograman Java. Yang pertama, jika golongan A-nya gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B gaji pokoknya 6.500.000, dan C jika golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Nah, di sini juga ada soal yang diberikan, jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih sama dengan 5 jam maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Kemudian kita akan melihat di sini flowchart yang sudah saya buat di sini, dimulai dari start, kemudian yang kedua adalah menginput golongan dan jam lemburnya, dan jika golongan A itu adalah gajinya 5 juta, maka golongan B gajinya 6 juta dan golongan C gajinya 9.500.000. Iya. Setelah memilih golongan A atau B atau C, akan memilih
yaitu jam lembur. Nah, jika jam lemburnya 1 jam, maka dia akan menjadi 0,30. Ini menjadi bentuk desimal dari 30% supaya bisa dibaca oleh bahasa pemrograman Java. Dan jika jam lemburnya 2 jam menjadi 0,32, jika lemburnya 3 jam menjadi 0,34, jika lemburnya 4 jam menjadi 0,36, dan jika jam lemburnya 4 jam menjadi 0,36, dan jika jam lemburnya lebih sama dengan 5 jam maka akan menjadi 0,38. Nah, kemudian ke berikutnya. Di sini sudah ada yang pertama, input golongan jam lembur. Jika golongannya A, kemudian gajinya adalah 5 juta. Atau jika golongan B, dia gajinya 6 juta, atau jika golongan C maka gajinya 9.500.000. Dan di sini juga ada else if. Perintahnya adalah 0,30 atau 30%, itu adalah gaji pokok. Gaji pokok dikali 0,30. Kalau gaji lemburnya 2 jam, gaji pokok dikali 0,32. Jika lembur 3 jam, gaji pokok kali 0,34. Jika lembur 4 jam, gaji pokok kali 0,36. Dan jika lembur 5 jam, gaji pokok dikali 0,38. Oke. Kemudian di sini kita akan melihat bahasa pemrograman Java yang sudah saya buat di dalam aplikasi Java Visual Studio Code. Di sini ada public kelasnya gaji. Kemudian di sini ada jika golongan A sama dengan 5 juta, jika golongan B sama dengan gajinya 6,5 juta, jika golongan C menjadi 9,5 juta. Nah, di sini juga kita dapat memilih jam lembur. Jam lembur itu jika 1 jam lembur, yaitu gaji pokok dikali 0,30. Jika jam lembur 1 jam sama dengan menjadi 0,32. Jika jam lembur 3 jam sama dengan 0,34. Jika jam lembur 4 jam menjadi 0,36. Saya akan cobakan sini. Kita coba masukkan misalkan 1 jam di sini. Maka dia akan keluar hasilnya 6.500.000. Oke. Jadi sudah berhasil.
Demikian yang bisa saya lakukan dan saya pahami tentang algoritma dan dalam pemrograman Java. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Saya izin pamit.